Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini di topik kedua, yaitu type of entrepreneurs atau jenis-jenis pengusaha atau wirausahawan. Kita awali dengan quotes dari seorang Steve Jobs yang merupakan CEO dan chairman dari Apple. Beliau mengatakan di dalam quotes-nya yaitu, I am convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance. Ini artinya bahwa dia yakin kalau yang membedakan antara seorang entrepreneur yang berhasil dengan yang tidak itu adalah ketekunan. Seorang entrepreneur yang berhasil, dia memiliki ketekunan yang murni. Jadi dia adalah orang-orang yang tekun di dalam mencapai kesuksesan dan keberhasilan di dalam bisnisnya. Kita biasa mengenal di dalam bahasa Inggris, pengusaha itu adalah seorang entrepreneur. Tapi sebenarnya banyak istilah-istilah lain yang perlu kita ketahui dari seorang entrepreneur ini. Ternyata ada juga yang kita kenal dengan namanya intrapreneur. Bedanya apa antara entrepreneur dan intrapreneur? Kalau seorang entrepreneur itu adalah seorang pengusaha yang istilahnya benar-benar pengusaha. Karena apa? Sebetulnya tidak ada yang benar-benar pengusaha atau apa. Semua jiwa wirausaha itu bisa dimiliki oleh siapa saja, oleh profesi apa saja. Itu setiap profesi, jika dia memiliki jiwa wirausaha, maka profesi yang ditekuninya ini akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Profesi apapun itu. Jadi tidak mesti harus seorang pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan. Profesi apapun juga bisa memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, bedanya seorang entrepreneur ini dia memiliki bisnisnya sendiri. Artinya he start his own business atau she start her own business. Artinya dia memiliki dan memulai bisnisnya sendiri yang dia miliki. Dia tidak punya bos. Dia memulai usahanya benar-benar dari nol, dan dia tidak bekerja untuk orang lain, dia bekerja benar-benar untuk dirinya sendiri. Nah, bedanya dengan intrapreneur, kalau seorang intrapreneur ini dia merupakan seorang pegawai. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Namun, pegawai ini bukan pegawai biasa, melainkan pegawai yang memiliki jiwa kewirausahaan, dan dia menerapkan keterampilan kewirausahaannya itu pada organisasi tempat dia bekerja, baik itu di organisasi pemerintahan maupun itu di perusahaan. Nah, dia memberikan kontribusi dengan keterampilan kewirausahaannya itu untuk tempat dia bekerja itu. Kemudian kita juga mengenal istilah-istilah sekarang yang sedang ngetrend, seperti perusahaan startup, kemudian unicorn, decacorn, hectocorn. Mungkin yang umum teman-teman dengar adalah startup dan unicorn. Nah, apa sih startup dan unicorn ini? Startup merupakan perusahaan rintisan. Jadi dia masih perusahaan awal yang baru mulai, belum lama beroperasi. Dan minimal dia memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah founder. Founder itu adalah si pemiliknya atau penemunya, orang yang memiliki idenya atau gagasannya. Kemudian di dalam mewujudkan ide dan gagasan ini, tentunya founder membutuhkan seorang investor. Nah, faktor yang kedua yang dibutuhkan adalah investor. Dan yang kemudian ketiga adalah apa yang mau dijual, produknya, baik itu barang maupun jasa. Sehingga dibutuhkan yang namanya layanan atau produk yang akan dijual oleh si perusahaan startup ini. Nah, perusahaan startup nanti bisa menjadi perusahaan unicorn, decacorn, ataupun hectocorn, tergantung pada kualifikasi yang telah dicapai oleh setiap perusahaan startup ini sendiri. Untuk unicorn itu adalah untuk perusahaan rintisan yang nilai korporasinya sudah melebihi 1 miliar US dollar. Kemudian decacorn ini perusahaan rintisan yang nilai korporasinya sudah melebihi 10 miliar US dollar. Sedangkan untuk hectocorn itu lebih daripada nilai korporasinya melebihi 100 miliar US dollar. Nah, di Indonesia ada beberapa perusahaan-perusahaan unicorn, dan bahkan ada satu perusahaan yang saat ini sudah menjadi perusahaan decacorn. Kira-kira perusahaan apa saja? Kita lihat. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya.
Nah, Indonesian Unicorn and Decacorn Startup. Dari sini saya tidak mencantumkan mereknya, tapi hanya mencantumkan logo-logonya. Namun di sini karena mereka memang sudah sangat terkenal, pasti teman-teman sudah bisa menebak. Ada Bukalapak, Shopee, Gojek, kemudian OVO, kemudian Tokopedia, dan juga Traveloka. Nah, dari keenam perusahaan ini ada satu yang Decacorn. Bisa tebak yang Decacorn yang mana dari keenam ini? Ya, yang Decacorn itu adalah perusahaan Gojek. Nah, selain perusahaan startup, unicorn, dan sebagainya, kita juga mengenal perusahaan-perusahaan rumahan yang kecil-kecil, belum berupa perusahaan, tapi masih berupa usaha-usaha kecil. Kita sebutnya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau di dalam bahasa Inggris, small, medium enterprise. Nah, apa sih UMKM ini? UMKM ini jenisnya tentu sangat banyak ya, usaha-usahanya, kayak usaha-usaha rumahan yang dimulai oleh ya bisa jadi seperti usaha toko kelontong, kemudian usaha kerajinan juga bisa masuk sebetulnya di situ. Jadi nanti UMKM ini di dalamnya ada banyak jenisnya lagi. Jadi UMKM itu tadi yang sudah saya sebut bahwa itu merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dia dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah mikro. Mikro itu keuntungan bersihnya dia di bawah 50 juta rupiah per tahun. Nah, biasanya untuk usaha mikro ini antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga atau keuangan pribadi ini masih menyatu. Jadi belum terjadi pembagian atau pemisahan keuangan secara jelas untuk di usaha mikro. Kemudian usaha kecil. Nah, usaha kecil ini biasanya mendapatkan keuntungan bersih di bawah 300 juta rupiah per tahun. Usaha ini bisa terdiri dari bisnis informal, misalnya seperti industri sepatu rumahan, atau perusahaan dan institusi berskala kecil, misalnya toko-toko kecil. Kemudian yang ketiga adalah usaha menengah. Nah, usaha menengah ini biasanya sudah memiliki sistem pembukuan yang lengkap. Jadi sudah terpisah antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, dan pendapatannya bisa di atas 300 juta rupiah per tahun. Nah, banyak di antara usaha menengah ini sudah memiliki NPWP dan legalitas usaha. Nah, di dalam UMKM tentunya jenis usahanya sangat beragam. Ada yang berusaha di bidang pendidikan, makanan, kemudian kerajinan. Nah, di sini kita mengenal lagi istilah-istilah baru yang sekarang dikenal, seperti creativepreneur, foodpreneur, edupreneur. Nah, apa sih sebenarnya creativepreneur, foodpreneur, dan juga edupreneur? Tadi untuk UMKM sudah saya jelaskan. Sekarang kita bahas yang creativepreneur, foodpreneur, dan edupreneur. Untuk creativepreneur, jadi di dalam usaha ini kreativitas merupakan faktor yang paling menentukan, karena kreativitas ini sangat diperlukan ketika memulai atau membuat sebuah konsep bisnis dan mengeksekusinya menjadi sebuah bisnis yang nyata. Nah, creativepreneur ini biasanya ditekuni oleh generasi-generasi muda, anak-anak muda, karena mereka biasanya melakukan bisnis dengan ide-ide kreatif yang belum terfikirkan oleh orang-orang pada level usia yang lebih tinggi. Kemudian untuk anak-anak muda juga mereka biasanya memiliki jiwa wirausaha yang tinggi dan pikiran yang kreatif, yang tentunya ini sangat penting untuk menjadi creativepreneur, karena mereka perlu untuk menciptakan dan menghasilkan ide-ide baru, baik itu produk-produk baru maupun layanan-layanan baru yang tentunya dibutuhkan dan juga diinginkan oleh masyarakat atau oleh calon konsumen. Nah, contoh creativepreneur itu apa? Coba teman-teman pernah lihat kan sekarang orang-orang yang pandai menggambar, pandai mensketsa. Sekarang mereka bisa menciptakan sketsanya sendiri yang kemudian diprint di dalam kain, di dalam media apapun, kemudian mereka jual dan mereka branding dengan mereknya sendiri, sehingga mereka selain merupakan desainer, mereka juga bagaimana caranya supaya desainnya ini bukan hanya
kemudian dia menjual desain ke orang atau dia menjual desain ke perusahaan, tapi bagaimana dia membangun bisnis dengan desainnya, yaitu desainnya bisa diciptakan menjadi kain, kemudian diproduksi baju, kerudung, kemudian tas, dan peralatan ataupun aksesoris-aksesoris lainnya. Nah, tentunya di sini sangat butuh yang namanya daya imajinasi dan juga kreativitas untuk bisa menciptakan desain-desain baru, kemudian pola-pola baru yang juga tentunya diminati pasar. Gimana sih karakteristik permintaan pasar? Ini tentu perlu dianalisa oleh para creativepreneur supaya mengikuti perkembangan dan tren. Kemudian foodpreneur ini ditekuni oleh orang-orang yang terjun ke dalam dunia bisnis makanan atau kuliner, bukan hanya makanan tapi termasuk juga minuman. Nah, di sini peluang industri makanan minuman ini sekarang sedang sangat tinggi, sedang naik-naiknya. Di mana segala jenis usaha bisnis yang melibatkan makanan bisa masuk kategori inovatif foodpreneurs yang sangat luas ini. Kemudian edupreneur ini untuk orang-orang yang berusaha di bidang pendidikan. Misalnya siapa? Misalnya Belva Devara. Tahu Belva Devara? Belva Devara yang membuat ruang guru. Nah, itu konsepnya adalah edupreneur. Jadi bagaimana menciptakan bimbel secara online untuk membantu orang-orang belajar supaya lebih terbantu ketika dia merasa di sekolah dengan gurunya belum cukup, maka dia tambahan dengan layanan jasa ruang guru ini, bimbel secara online. Di sini para pelaku edupreneur belum tentu adalah seorang pendidik atau misalnya guru, dosen, itu belum tentu, tapi mereka memiliki ketertarikan yang tinggi untuk menjalankan bisnis di dunia pendidikan dan tentunya memiliki visi untuk memperbaiki atau memajukan pendidikan di Indonesia. Dan jika mereka bukan merupakan dari latar belakang pendidik, itu tentunya mereka butuh effort dan juga usaha yang lebih besar, juga harus mempertimbangkan resiko-resiko yang tentunya juga lebih besar untuk bisa melakukannya, karena dia harus mempelajari segala jenis aspek seluk-beluk usaha di dunia pendidikan ini. Ini contoh-contoh UMKM, creativepreneur, foodpreneur, dan juga edupreneur. Bisa dilihat untuk UMKM ya, tukang jualan apa aja itu bisa masuk ke dalam kategori UMKM. Kemudian untuk creativepreneur itu juga bisa berupa kerajinan tangan yang berasal dari setiap daerah di Indonesia. Kemudian foodpreneur bisa juga berupa usaha makanan oleh-oleh. Kemudian edupreneur contohnya bimbel online ruang guru. Lalu apakah hanya sebatas itu? Tidak. Ternyata kita juga sekarang mengenal yang namanya sosiopreneur, mompreneur, ekopreneur maupun teknopreneur. Untuk sosiopreneur itu adalah seseorang yang usahanya tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga berfokus pada aspek sosial. Sedangkan mompreneur adalah sebutan untuk ibu rumah tangga yang dia juga menjalankan sebuah usaha. Nah, sedangkan ekopreneur dari kata eko dan preneur ini berarti seorang pengusaha yang dia peduli terhadap lingkungan atau ekosistemnya. Sedangkan teknopreneur adalah pengusaha yang di dalam menjalankan bisnisnya dia dibantu dan memanfaatkan teknologi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikut. Sosiopreneur adalah seseorang yang usahanya tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi dia juga berfokus pada aspek sosial, karena yang namanya sebuah usaha atau sebuah perusahaan itu tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan finansial, tapi dia juga harus mengembangkan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, seorang sosiopreneur pun begitu. Jadi dia di dalam usahanya dia bisa melihat peluang usaha yang ada di lingkungan sekitarnya, yang mana usaha tersebut berfungsi untuk memberdayakan masyarakat sekitar supaya bisa menaikkan kesejahteraan hidup bersama. Misalnya seorang pengusaha yang untuk tenaga kerja usahanya dia merekrut dari orang-orang cacat, misalnya orang-orang cacat yang biasanya tidak bisa masuk ke dunia kerja, itu sama dia diberdayakan, dibimbing, kemudian mereka lah yang mengerjakan produk, misalnya kerajinan tangan atau apa, dengan memberdayakan orang-orang cacat tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari sosiopreneur. Contohnya juga ada misalnya
pada desa miskin, tur pada kampung idiot, atau tur pada kelompok visible yang difabel yang tujuannya untuk aspek sosial. Nah, dana dari tur ini yang nanti kemudian akan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Jadi memang intinya di Sociopreneur ini bagaimana mereka melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang terpinggirkan, entah itu orang-orang cacat, kemudian anak-anak yang telah memasuki usia siap untuk bekerja namun mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka tidak punya skill. Nah, kemudian ini diberdayakan oleh si pengusaha. Itu bisa disebut sociopreneur. Kemudian untuk mompreneur itu sebutan dari ibu rumah tangga yang juga dia menjadi wirausahawati. Kan dari kata mam itu seorang ibu, dan preneur itu pengusaha. Jadi memang tentu saja ini tanggung jawab yang juga sangat berat, karena tanggung jawab sebagai seorang ibu sekaligus pengusaha adalah tanggung jawab yang tidak main-main. Jadi dia mengurus keluarganya tapi dia juga harus mengurus bisnisnya dan bagaimana berjuang supaya bisnis yang dia tekuni ini bisa menghasilkan. Lalu ekopreneur ini pengusaha yang dia concern terhadap lingkungan atau ekosistem. Contohnya adalah misalnya teman saya waktu pas S1 dia itu punya usaha namanya Ekovanopoli. Jadi bagaimana dia membuat sebuah permainan seperti permainan monopoli, tapi permainan monopolinya ini adalah tentang ekosistem atau lingkungan. Nah, jadi permainan monopoli jadi dikemasnya seperti permainan monopoli, tapi isinya adalah bagaimana menanamkan kesadaran terhadap lingkungan kepada anak-anak. Nah, selain itu juga ada juga seperti misalnya usaha-usaha yang berfokus ke pelestarian lingkungan hidup, seperti misalnya pengolahan sampah, reklamasi pantai, penghijauan, dan pemanfaatan berbagai limbah-limbah lainnya, limbah-limbah yang biasanya sudah dibuang tidak terpakai, kemudian disulap atau diolah menjadi barang-barang bernilai jual tinggi. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi limbah-limbah yang tidak mudah terurai. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan ekopreneur. Kemudian teknopreneur seperti yang telah tadi saya sebut, seseorang yang memanfaatkan teknologi sebagai kunci utama di dalam bisnisnya sehingga dia bisa menghasilkan usaha yang bersistem digital modern. Nah, di mana kita tahu bahwa penggunaan teknologi tentunya akan membuat sebuah usaha menjadi lebih efektif dan efisien, baik itu di dalam memproduksi barang, di dalam memproduksi jasa, maupun juga dari segi waktu, biaya, dan lain sebagainya akan lebih efektif. Misalnya saat ini usaha ojek sudah nggak kuno lagi kayak zaman dulu. Zaman dulu kita sering ditembak tarif sama tukang ojek. Sekarang sudah ada yang namanya ojek online. Nah, di sini mempertemukan antara kebutuhan si konsumen dengan penyedia, yaitu si tukang ojeknya. Sehingga walaupun tarifnya tidak sebesar tukang ojek yang offline, tapi karena ada kontinuitas pasokan kebutuhan dari si konsumen, akhirnya pendapatannya si tukang ojek ini juga lebih baik dengan adanya sistem secara online ini. Nah, di sini beberapa contoh sociopreneur, mompreneur, ekopreneur, teknopreneur. Untuk sociopreneur ada usaha yang namanya bantu ternak. Nanti bisa dilihat di googling. Kemudian untuk mompreneur ini tentunya sangat luas, bisa mencakup usaha apa saja. Apalagi saat ini di saat pandemi seperti sekarang, pendidikan untuk anak usia dini tentunya terhambat karena mereka yang biasanya mengenyam pendidikan di level TK, taman kanak-kanak, atau RA menjadi susah untuk masuk ke sekolah karena sekarang sedang pandemi, dan namanya anak-anak belum bisa yang namanya menjaga protokol kesehatan seperti orang dewasa. Orang dewasa saja banyak yang tidak istilahnya tidak konsisten di dalam protokol kesehatan, apalagi anak-anak yang mereka masih belum paham dan belum mengerti. Tentunya anak-anak menjadi belajar di rumah, harus dibimbing oleh orang tuanya. Nah, di sini banyak mompreneur yang sekarang berusaha atau berbisnis mainan-mainan edukatif, media-media pembelajaran, sehingga para orang tua bisa mengajari anaknya sendiri di rumah.
atau istilahnya homeschooling. Kemudian teknopreneur ini contohnya adalah SpaceX, Tesla. Kemudian untuk ekopreneur di sini contohnya pemanfaatan limbah-limbah yang tidak mudah terurai menjadi barang-barang yang antik, unik seperti lampu-lampu, pajangan, hiasan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dan juga materi dari type of entrepreneur. Mungkin nanti di kemudian hari akan ditemukan lagi istilah-istilah unik lainnya pengembangan dari entrepreneur atau seorang wirausahawan, karena dunia terus berkembang semakin hari dan kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan juga terus mengikuti perkembangan zaman, terutama orang-orang yang ingin menjadi pengusaha harus mengidentifikasi peluang dan juga bisa berpikir 5 langkah ke depan sebelum orang lain memikirkan hal itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.